Mantap lagi. Ada kunci lagi. Dan dikuncikan itu. Malum lah barang lama tuh Kunci ke? Ya. Oh, Gian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Fadailul A'mal yang berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini sisa satu hadis lagi yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan bertauhid kepada Allah. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu ada sekitar 70 sekian cabang atau sekitar 60 sekian cabang. Bid'un wa syab'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Adapun yang paling utama yang berkaitan dengan masalah iman adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling terendah daripada nilai keimanan adalah yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan bahwasanya rasa malu atau sifat malu adalah merupakan cabang di antara cabang keimanan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang berkaitan dengan masalah iman. Bahwasanya iman ini memiliki cabang-cabang. Nabi katakan 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Dan memang begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu seperti pohon, lalu di sana ada cabang-cabangnya. Ada pokok dari pohon, ada cabang dari pohon.
Apabila salah satu di antara cabang itu patah, hilang, maka pokoknya tidak hilang. Artinya kalau ada seorang muslim melakukan sebuah maksiat, maka itu artinya dia telah mematahkan satu ranting atau satu cabang daripada pohon keimanan. Tapi walaupun demikian imannya tetap ada, walaupun dikatakan imannya adalah iman yang berkurang. Karena ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi setiap muslim sebagai ahli sunnah mengimani demikian. Iman itu bercabang-cabang. Tidak seperti pemahaman orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memahami bahwa saja iman itu satu, pokok. Dia tidak memiliki cabang-cabang. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim melakukan dosa, melakukan maksiat, apalagi dosanya adalah dosa yang besar, maka pokok iman itu hilang sehingga dia dikatakan kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ini akidah dan keyakinan yang sesat. Ya, jauh dari keyakinan yang diajarkan oleh Rasul tentang masalah iman. Jadi iman itu diajarkan oleh Nabi, dia bercabang-cabang. Lalu Nabi mengatakan, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling memiliki kedudukan dan derajat yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat tauhid sebagaimana yang kita ketahui. Sehingga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita salah satu di antara keutamaan tauhid, salah satu keutamaan keistimewaan daripada tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah sesuatu yang paling tinggi dalam agama Islam. Sesuatu yang paling tinggi yang berkaitan dengan masalah iman. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah tauhid, maka dia adalah tinggi dari sisi ilmunya, tinggi dari segi amalnya, tinggi dari segi dakwahnya. Sehingga tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu tauhid. Tidak ada amal yang paling besar, tidak ada amal yang paling tinggi kecuali amal tauhid. Dan tidak ada dakwah yang paling utama untuk didakwahkan kecuali dakwah tauhid. Makanya para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk itu. Untuk mengajarkan ilmu tauhid, untuk mengajarkan amalan tauhid, untuk mengajarkan dakwah tauhid. Dan semua nabi dan rasul diutus untuk ani'budullaha wajtanibut taghut, agar manusia itu beribadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam taghut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kemudian yang paling terendah dari nilai keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan. Al-adza ini artinya adalah gangguan. Bentuknya umum, semua macam gangguan. Baik itu yang membahayakan, baik itu yang menghalangi, ataupun sesuatu dari yang tidak enak dilihat. Ada sampah, ada sesuatu yang mungkin letaknya kurang pas, ada mungkin sesuatu yang narohnya, nyimpannya tidak pas karena mungkin menghalangi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini. Dirapikan, dibersihkan, ada sampah dimasukkan ke tong sampah. Ya, apalagi mungkin sesuatu itu dianggap mengganggu, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggu penciuman, sesuatu yang baunya tidak sedap, lalu dibuang, dihilangkan. Termasuk dalam hadis ini imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sebuah gangguan dari jalan, dan itu bagian daripada iman. Subhanallah, Islam mengajarkan kepada kita, para jamaah, artinya tidak boleh kita membuat sesuatu itu gangguan di jalan yang itu merupakan jalan umum, lalu untuk kepentingan pribadi. Ya, jangankan hal-hal yang sampai menghalangi orang untuk lewat,
atau menyusahkan orang untuk lewat, yang awalnya bisa, yang awalnya biasa, lalu ditutup gara-gara acara pribadi. Ya, ditutup gara-gara acara pribadi. Ya, dan ini nanti bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Islam mengajarkan buka jalan supaya mudah, lancarkan jalan supaya mudah, bukan ditutup untuk kepentingan pribadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu diajarkan dalam agama Islam, karena Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang memudahkan, agama yang tidak menyulitkan. Dia adalah agama untuk memudahkan dan melancarkan. Sampai-sampai walaupun dalam perkara din yang berkaitan dengan masalah jihad, sahabat Umar Ibn Khattab itu memberikan pesan kepada kaum muslimin, berangkat jihad jangan menghalangi jalan, karena itu akan menghalangi jalannya manusia. Ini amalan yang besar dalam agama Islam. Jihad pun harus teratur, padahal tujuannya untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan dan membela agama Allah dan kehormatan Islam. Itu pun tidak boleh mengganggu manusia. Ya, dan begitulah Islam mengajarkan kepada kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa adnaha imatatul ada 'anil tariq. Lalu Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian daripada cabang daripada keimanan. Para jamaah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dengan isyarat yang sangat agung. Ya, dengan isyarat-isyarat yang sangat agung. Yang pertama adalah tingkatan keimanan. Dalam hadis ini Nabi sebutkan ada yang tertinggi, ada yang pertengahan, ada yang paling bawah. Yang tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang pertengahan itu adalah al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Yang terendah adalah imatatul ada 'anil tariq, menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Nabi sebutkan lengkap, ada yang paling tinggi, ada pertengahan, dan ada yang paling bawah. Yang pertengahan adalah sifat malu. Ya, sifat malu itu bagian daripada iman, dia pertengahan. Karena apa? Karena hampir semua kebaikan, amal soleh, meninggalkan maksiat itu banyak terdorong dari sifat malu. yakni khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan ibadah salat, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berikan kita rezeki, mengaruniakan kepada kita hidup dan kehidupan. Hendaklah kita malu. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, lalu kita coba-coba untuk melanggar maksiat tersebut, menabrak maksiat tersebut, maka malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat, yang maha menyaksikan. Tidak ada sejengkal tanah pun tempat kita berlindung dari penglihatan Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah terdorong karena sifat malu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah juga terdorong karena sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah tadi, menyingkirkan gangguan-gangguan yang di jalan. Hadis ini tadi sudah kita sebutkan adalah dalil untuk menunjukkan nilai tauhid adalah sesuatu yang sangat tinggi dalam nilai-nilai keimanan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan di antara keutamaan, di antara keistimewaan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan tauhid, agar terdorong dalam hati kita untuk mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid, agar terdorong, karena dia adalah sesuatu yang sangat utama dalam agama Islam. Nah, di antara keutamaannya ini sebagai tambahan, bahwasanya keutamaan daripada tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keamanan dan petunjuk. Orang yang bertauhid kepada Allah, Allah akan jamin baginya aman
dan Allah akan jamin baginya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang datang dari sisi Allah dan merupakan jaminan dari Allah, karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, baik itu keamanan ataupun petunjuk ilmu, ini sesuatu yang sangat kita perlukan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena setiap kita ingin aman, setiap kita ingin tenang, setiap kita ingin mendapatkan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lalu dia tidak mencampurkan antara imannya dengan kezaliman. Dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Ya, ulaika humul amnu wa hum muhtadun, dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah untuk ahli tauhid, untuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Para jamaah, Allah menegaskan dalam ayat ini, alladzina amanu, bahwasanya orang-orang yang beriman. Kata-kata iman ini menunjukkan tauhid. Karena syarat jadi orang beriman harus bertauhid. Seseorang itu dikatakan beriman kalau dia bertauhid. Dan tidak mungkin seseorang itu dikatakan beriman tapi dia tidak bertauhid. Padahal tadi kita sebutkan bahkan bahwasanya tauhid itu adalah merupakan iman yang paling tinggi. Jadi kalau dikatakan iman, maknanya adalah yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat jadi orang beriman bertauhid. Ya, kata Allah, orang-orang yang beriman lalu dia tidak mencampurkan imannya, tauhidnya tadi dengan kezaliman, dengan zalim. Apa yang dimaksudkan dengan zalim? Zalim di situ adalah maknanya syirik. Zalim di situ adalah maknanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13, wa isqala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia ingin memberi wasiat, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmul azim. Kata Luqman, wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan. Jangan engkau melakukan kesyirikan sedikit pun. Inna syirka la zulmul azim, karena sesungguhnya syirik itu zalim yang paling besar. Ya, sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Para jamaah, adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan itu dikatakan zalim yang paling besar? Ya, kalau kita lihat makna daripada zalim itu kan, kata ulama, wad'u syai' fi ghairi makaniha atau makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu definisi zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada orang beli sepatu letaknya di kepala, yaitu zalim. Kalau ada orang beli kopiah letaknya di kaki, yaitu zalim. Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara bahasa demikian. Ya. Dan segala sesuatu apabila tidak diletakkan pada tempatnya, itulah makna daripada kezaliman. Dan dia masuk dalam kategori zalim. Syirik itu dikatakan sebuah kezaliman, bahkan zalim yang paling besar. Karena syirik itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah dia, taat dia, taqarrub dia, tawakal dia, cinta dia, yang tepat itu kan diletakkan kepada Allah, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya, dan itu yang tepat.
Karena Allah yang ciptakan dia, Allah yang jadikan dia, Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang telah mengatur hidup dan kehidupannya. Maka yang berhak untuk menyerahkan semua ibadah adalah kepada Allah yang tepat dan benar. Tapi malah dia berikan kepada makhluk, dia berikan kepada kuburan, dia berikan kepada jin, kepada syaitan, ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka itulah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia bertauhid kepada Allah, tidak dicampur dengan kesyirikan, apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberikan keamanan dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dan dapat petunjuk. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Pertama, dia akan mendapatkan keamanan, baik itu aman dunia, aman akhirat. Aman di dunia, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Dia tidak pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan pernah takut dengan manusia, tidak akan pernah takut dengan ancaman, tidak akan pernah takut dengan jin, hantu, segala macam. Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia terbebas dari khurafat dan tahayul. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bergantung kepada setan, kepada jin, kepada yang lainnya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kelihatan dari karakter hidup dan praktek dia sehari-hari. Para jamaah dirahmati Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, kalau seandainya mungkin dia misalnya buat rumah, dia tidak perlu takut dan dia tidak perlu cari dukun. Ya, arah yang mana yang paling bagus, arah yang mana yang harus dijauhi, selatan, utara, timur, barat. Ya, dia juga tidak akan pernah takut yang istilahnya tungkal, tahu tungkal? Dia tidak akan pernah takut dengan itu, istilah tungkal. Kalau seandainya bakar sampah, kalau seandainya maku kayu dinding rumah, dia tidak pernah takut itu. Nanti akan tungkal ini, sial ini dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang yakin dengan khurafat dan tahayul dan melakukan kesyirikan dan yakin betul dengan itu. Semuanya dihantui dengan takut dari awal sampai akhir. Dari mulai nancapkan rumah dah takut dulu. Jangan-jangan kena tungkal. Ini arahnya jangan-jangan salah. Ini nanti jangan-jangan kena sial. Ini buat jendela nanti pintunya kemudian sejajar atau enggak, pintu depan, tengah, kemudian belakang, ini bahaya nanti, ini payah nanti rezeki masuk. Oh, takut. Itu baru urusan rumah, belum urusan yang lain, urusan komponen atau urusan-urusan yang lain. Selalu dihantui dengan rasa takut. Allah jauhkan dia dari keamanan, hatinya galau, dan dia disiksa dengan hal-hal yang demikian. Para jamaah ahli tauhid akan bebas daripada itu. Dan yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua maslahat datang dari Allah. Semua keburukan ataupun bala itu pasti juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna daripada keamanan. Keamanan yang ada di dunia ini dan juga keamanan di akhirat. Mulai dari alam barzakh dia sudah diamankan dari azab, sampai nanti hari kebangkitan dia sudah diamankan oleh Allah. Begitu juga nanti pada yaumul qiyamah dia diamankan dari azab api neraka. Aman di dunia dan aman di akhirat. Ya, itulah ahli tauhid, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Begitu juga dia akan mendapatkan petunjuk, baik itu petunjuk di dunia ataupun juga petunjuk di akhirat. Petunjuk dunia dia dapat ilmu, karena sebesar-besar dan setinggi-tinggi ilmu adalah tauhid.
Lalu dengan itu nanti bermula dia akan ditunjukkan oleh Allah bagaimana ibadah yang benar, mengikuti sunnah dengan akidah yang lurus. Karena pasti orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, akidahnya pasti lurus. Ibadahnya insya Allah dijamin oleh Allah, berdiri dan tegak di atas ilmu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang yang melakukan kesyirikan atau tenggelam dalam kesyirikan, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, manhajnya rusak dari awal sampai akhir, dan itu musibah. Ya, balasan dan azab yang Allah berikan kepadanya karena dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita ambil pelajaran di zaman jahiliyah dahulu. Awal muasalnya mereka melakukan ibadah di sekitar Ka'bah, telanjang, tidak berpakaian, bertepuk tangan, menari-nari di sisi Ka'bah karena awalnya mereka tidak bertauhid kepada Allah. Lalu ibadahnya perusak. Ya, ibadahnya rusak dan dirusakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka semakin ditenggelamkan dalam kejelekan dan keburukan. Karena apa? Jauh daripada nilai-nilai tauhid kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu keamanan ya di dunia dan juga di akhirat, lalu ketenangan. Begitu juga hal yang berkaitan dengan ketenangan. Ya, ketenangan di akhirat, dia akan mendapatkan jaminan kebaikan, dia akan mendapatkan jaminan di alam barzakh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, lalu dia istiqamah. Dia mengatakan Rabb kami itu Allah, bertauhid kepada Allah, dan dia istiqamah dengan kata-kata itu. Kokoh dengan ucapan itu untuk menegakkan tauhid. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka jauh dan diamankan sehingga tidak ada kekhawatiran dan mereka juga tidak bersedih hati. Ya. Akan tetapi para jamaah yang rahmati Allah, besar atau kecilnya nilai keamanan dan nilai petunjuk bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah itu tergantung bagaimana nilai tauhidnya. Bersih atau tidak dari nilai-nilai kezaliman. Jadi nilai-nilai kezaliman inilah yang nanti menjadi tolak ukur besar atau kecilnya nilai keamanan dan nilai petunjuk yang dia dapatkan daripada nilai tauhidnya. Karena nilai tauhid ini ada yang menggorogotinya, ada yang merusaknya, ada yang menghabiskannya. Jadi jangan merasa aman. Apa yang menggorogoti nilai tauhid? Kezaliman. Dan zalim itu ada 3. Ya, zalim kepada Allah, yaitu dengan tidak memberikan hak-hak Allah dengan berbuat kesyirikan, itu adalah merupakan kezaliman. Yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat kemaksiatan. Yang ketiga adalah zalim dengan orang lain, tidak memberikan atau merampas hak-hak orang lain, itu zalim. Dan 3 ini para jamaah merusak nilai tauhid. Yang paling besar adalah yang pertama. Yang kedua, maksiat bisa merusak. Yang ketiga juga bisa merusak. Artinya, orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, dia akan jauh dari sifat kezaliman. 3 yang disebutkan tadi, dari awal sampai akhir. Tapi para jamaah, itu diantara keutamaan ahli tauhid. Ya, keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan orang yang bertauhid, kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Dan amalan-amalannya di akhirat akan diterima oleh Allah dan akan diberikan ganjaran, balasan terhadap amal yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia beramal saleh dan dia beriman,
Makna iman di situ yang tadi kita sebutkan bertauhid. Dia beramal saleh sekaligus dia bertauhid. Dan amal soleh itu bergantung kepada tauhid. Tauhidnya benar, amal solehnya selamat. Tauhidnya rusak, sebanyak apapun amal solehnya hancur binasa, tidak berfaedah, tidak aman dan tidak selamat amal solehnya. Ya, karena tauhid itu tempat bergantungnya amal. Sama seperti kita bergantung kepada benda tertentu di atas. Kalau tempat kita bergantung itu kuat, selamat kita. Kalau tempat kita bergantung di atas itu adalah misalnya batang tebu, bergantung kita di situ, jatuh habis. Karena tempat bergantungnya lemah. Maka amal ibadah itu tempat bergantungnya adalah tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu kunci. Kata Allah, siapa yang dia beramal saleh dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan perbaiki hidup dan kehidupannya. Allah akan perbaiki. Ya. Baik itu yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, kesehatan dia, kemudian perkara-perkara yang tiap hari dia hadapi, maka bekalnya adalah tauhid. Allah akan perbaiki semuanya. Allah akan bereskan dari nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kami akan balas dari amal yang telah dia lakukan dengan balasan yang paling dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Amalannya diterima dan kehidupannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini keutamaan daripada tauhid. Jadi tauhid itu para jamaah pokok dari semua hal yang kita inginkan. Ada semua di situ. Apa yang kita harapkan dari dunia itu, semuanya ada di situ. Dari nilai tauhid kepada Allah. Karena untuk itulah kita dihidupkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu kita diciptakan. Siapa yang dia melakukan tujuan dia diciptakan, dia akan bahagia dan dia akan selamat. Siapa yang tidak mencapai tujuan dia diciptakan, maka dia akan sengsara dan tidak berfaedah hidup dan kehidupannya. Taib, di antara keutamaan yang lain, fadilah yang lain daripada nilai tauhid para jamaah, bahwasanya tauhid itu bobot timbangannya itu lebih berat dibandingkan dengan 7 langit 7 bumi. Bobot timbangannya itu lebih berat dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi dan segala macam isinya. Dalam hadis sahih Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan Nabi SAW bersabda bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, alimni kalimatan azkuruka wa ad'uka." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku berzikir kepadamu dan aku juga berdoa kepadamu. Lalu Allah berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hada." Semua umatmu mengucapkan kalimat ini. Artinya kalimat ini sudah biasa. Kalimat ini sudah ma'ruf. Mungkin ada kalimat yang lain yang aku bisa berzikir dengan itu, yang aku bisa berdoa dengan itu. Apa kata Allah? Ya Musa, "Lau anna samawatis sab' wa amirahunna wa ghairi." Kalau seandainya tujuh langit dan bersama isinya, wa ardus sab' dan juga bumi yang 7. Bumi yang 7. Ya, fi kifatin diletakkan dalam satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain. Apa kata Allah? Malat fihinna
ya la ilaha illallah, maka yang lebih berat bobot timbangannya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu dengan kalimat itulah kita berzikir, dengan kalimat itulah kita berdoa kepada Allah, dengan kalimat itulah kita hidup dan menegakkan tauhid atau menegakkan dakwah. Pada zaman rahmati Allah, kalimat la ilaha illallah, ternyata itulah yang paling tinggi. Kemudian pada zaman rahmati Allah, ya, di antara keutamaan yang lain daripada tauhid, bahwasanya tauhid itu memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Manusia itu makhluk mulia. Manusia itu makhluk yang Allah ciptakan dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Tauhid itu adalah menjaga kemuliaan manusia, menjaga kemuliaan ciptaan Allah yang bernama manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu sangat mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, kata Allah, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Manusia ini makhluk mulia. Bahkan Allah katakan, "Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna." Dan kami telah utamakan dia, manusia, di antara hamba-hamba dan makhluk yang lain. Syirik itu merendahkan derajat martabat manusia. Sedangkan tauhid menegakkan kemuliaan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, itulah keutamaan daripada tauhid di antaranya, dan banyak sekali sebenarnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di antara keutamaannya tersebut berfaedah, mendorong hati kita untuk mempelajarinya, mengamalkannya, mempraktekannya, mendakwahkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan semoga Allah menjadikan kita muwahhidun, orang-orang yang senantiasa bertauhid kepadanya sampai kematian datang. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pada bab yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.